Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya, Ki Gede Pemanan bersama dengan Ki Waskita merencanakan sebuah siasat untuk menjebak Tumenggung Sarpawiwodo. Hari itu mereka akan melaksanakan rencana itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sejenak kemudian, maka Ki Waskita pun telah minta diri. Ki Waskita langsung pergi ke rumah Ki Panengah yang pernah dipergunakannya sebagai padepokan sementara sebelum pindah ke hutan Jabung. Penunggu rumah itu sudah mengenal Ki Waskita dengan baik. Karena itu maka Ki Waskita tidak menemui kesulitan untuk berada di rumah itu dalam 3-4 hari. Dari rumah itulah Ki Waskita akan melakukan usahanya untuk menjebak Tumenggung Sarpawiwodo. Namun sementara itu ternyata Ki Waskita pun menjadi berdebar-debar pula atas rencananya. Kemungkinan berhasil atau gagal sama besarnya. Demikian pula kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya. Nasib baik dan nasib buruk menunggu di kedua sisi rencananya itu. Dalam pada itu, sebelum Ki Waskita masuki rencananya, di sisa hari itu ia masih juga berjalan-jalan, melihat-lihat suasana. Menjelang senja, Ki Waskita duduk di pinggir alun-alun Pajang. Ia masih sempat melihat beberapa orang prajurit berlatih sodoran. Beberapa di antaranya nampak terampil mempermainkan tombaknya sambil menunggang kuda. Namun ada di antara mereka yang nampaknya baru mulai. Namun begitu senja turun, maka latihan itu pun segera berakhir. Alun-alun itu pun menjadi sepi. Sedangkan Ki Waskita kembali pula ke rumah Ki Panengah. Di malam hari Ki Waskita tidak segera dapat tidur. Ia pun keluar pula berjalan-jalan. Namun Ki Waskita tidak menemukan apa-apa. Yang dijumpainya adalah beberapa orang prajurit yang meronda. Dijumpainya 4 orang prajurit berkuda yang mengelilingi kota. Namun ditemuinya pula 4 orang prajurit yang meronda dengan berjalan kaki. Tetapi setiap kali Ki Waskita selalu sembunyi di balik pepohonan, karena berjalan seorang diri di malam hari akan dicurigai. Tidak-tidaknya ia harus menjawab beberapa pertanyaan. Jika jawabannya tidak memuaskan, maka ia akan dapat dibawa ke barak prajurit itu. Di hari berikutnya, maka Ki Waskita benar-benar harus mempersiapkan dirinya. Bukan saja mempersiapkan unsur kewadagannya, tetapi juga unsur ketahanan jiwanya. Sebagai orang yang berilmu sangat tinggi, Ki Waskita mempunyai kepercayaan yang besar terhadap dirinya, selain berpihak kepadanya, karena ia menjalankan tugas bagi keselamatan banyak orang. Meskipun demikian, Ki Waskita masih saja merasa gelisah. Yang dilakukannya kali ini adalah tugas khusus yang sangat rumit. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Cara yang ditempuhnya itu adalah satu-satunya cara yang diketahuinya. Meskipun perbandingan antara berhasil dan gagal sama besarnya. Dengan gelisah, Ki Waskita menunggu matahari naik sampai ke puncak. Namun rasa-rasanya matahari begitu malasnya merangkak di langit, sehingga waktu terasa berjalan sangat lamban. Namun akhirnya matahari pun melewati titik puncaknya. Ki Waskita yang sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya itu pun meninggalkan rumah Ki Panengah, menuju ke rumah Ki Tumenggung Sarpawiwodo. Ki Waskita sama sekali tidak berusaha melepaskan diri dari pengawasan para pengikut Haryawisaka. Yang dipercayainya masih tetap mengawasi rumah itu.
Ki Waskita pun berjalan melalui jalan depan rumah Ki Tumenggung Sarpa Biwada, masuk lewat regol halaman yang sedikit terbuka, kemudian menutupnya kembali. Tetapi seperti semula, tidak terlalu rapat. Kedatangan Ki Waskita mengejutkan seisi rumah itu. Adik perempuan Paksi yang melihat kedatangannya segera memberitahukan kepada ibunya. "Siapa, Nduk?" bertanya Nyi Tumenggung Sarpa Biwada. "Entah, Ibu, tapi rasa-rasanya ia pernah datang kemari ketika Kakang Paksi pulang dan kemudian ditangkap." Nyi Tumenggung termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun melangkah keluar pintu peringgitan. Nyi Tumenggung terkejut melihat Ki Waskita berdiri termangu-mangu di halaman. Sesaat Nyi Tumenggung berdiri membeku di depan pintu peringgitan. Namun Ki Waskita pun kemudian berkata sambil membungkuk hormat, "Aku Nyi orang menyebutku Ki Waskita. Aku adalah salah seorang dari guru Paksi, anak Nyi Tumenggung." "Oh," Nyi Tumenggung menjadi gagap. Sementara itu adik perempuan Paksi pun berdesis, "Guru Kakang Paksi, Bu?" "Ya, ya, Nduk," jawab ibunya. Kemudian Nyi Tumenggung pun mempersilahkan, "Silahkan duduk, Ki Waskita." Ki Waskita pun kemudian naik ke pendopo dan duduk di peringgitan, ditemui oleh Nyi Tumenggung. Kepada adik perempuan Paksi, Nyi Tumenggung pun berkata, "Pergilah ke dapur, Nduk. Kau dapat menyiapkan minuman, bukan?" "Sudahlah, Nyi, tidak usah." Tapi Nyi Tumenggung pun berkata, "Tidak apa-apa, Ki Waskita, hanya air." Adik perempuan Paksi pun kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan makanan. Kepada pembantunya, adik Paksi itu pun berkata, "Aku yang diminta ibu untuk membuat minuman." Pembantunya hanya tersenyum saja. Gadis kecil itu memang sudah terampil membuat minuman dan kemudian membawanya ke peringgitan. Dalam pada itu, di peringgitan Nyi Tumenggung pun bertanya dengan suara yang bergetar, "Apa yang Ki Waskita kehendaki?" "Nyi," berkata Ki Waskita, "aku ingin mendapat bantuanmu." "Bantuan apa, Ki Waskita? Apakah masih ada yang dapat aku lakukan?" "Nyi," berkata Ki Waskita, "maaf jika aku minta bantuanmu untuk menangkap Ki Tumenggung." Wajah Nyi Tumenggung menjadi merah dengan nada tinggi. Ia pun berkata, "Kau mempergunakan kesempatan ini. Jangan salah paham, Nyi. Kau tahu bahwa Ki Tumenggung telah menjadi pengikut Haryo Wisoko. Sementara itu Haryo Wisoko telah memberontak. Bukankah itu berarti bahwa Ki Tumenggung telah memberontak pula? Apakah Ki Waskita termasuk salah seorang yang bertugas untuk menangkap para pemberontak, atau sekedar memanfaatkan keadaan bagi dendam?" "Apakah artinya bahwa sekarang aku berbicara tentang dendam pribadi?" desis Ki Waskita. "Tapi jika yang kau maksud dengan dendam pribadi itu adalah dendam karena muridku telah menjadi luka parah karena harus bertempur melawan 3 orang pengikut Haryo Wisoko, maka aku tidak mengelak. Bahkan seharusnya Nyi Tumenggung pun mendendam pula, karena Paksi adalah anak Nyi Tumenggung." Pembicaraan mereka pun terputus karena adik perempuan Paksi menghidangkan minuman dan makanan. "Terima kasih, anak manis," desis Ki Waskita sambil tersenyum. Adik perempuan Paksi pun tersenyum pula, tetapi ia tidak memandang wajah tamu ibunya itu. Bahkan wajahnya pun menunduk dalam-dalam. Demikian ia meletakkan mangkok minuman dan makanan. Maka adik Paksi itu pun segera beringsut meninggalkan peringgitan. Nyi Tumenggung, berkata Ki Waskita kemudian, "Sekali lagi aku mengulangi permohonanku agar Nyi Tumenggung bersedia membantuku. Apa yang dapat aku lakukan? Mengizinkan aku bermalam di sini. Biarlah aku tidur di dapur atau di kandang atau di mana saja." Terasa dada Nyi Tumenggung bergetar dengan suara yang patah-patah. Nyi Tumenggung pun berkata, "Kau minta aku membantumu untuk menangkap suamiku?" "Nyi, sasaran utamanya sebenarnya bukan Ki Tumenggung, tetapi Haryo Wisoko."
Jika Ki Tumenggung bersedia bekerja sama untuk menangkap Haryo Wisoko, maka ia tentu akan mendapat banyak keringanan hukuman. Kau ingin melihat harga diri suamiku tersuruk semakin dalam di lumpur yang kotor. Kenapa? Jika suamiku memang memberontak, biarlah ia menjadi seorang pemberontak yang baik, yang menengadahkan dadanya menghadapi akibat dari jalan yang dipilihnya. Aku tidak ingin bahwa suamiku melakukan pengkhianatan ganda, berkhianat kepada negaranya, dan kemudian berkhianat atas keyakinan yang dipilihnya. Aku sependapat nih, tetapi apakah Nyi Tumenggung tidak mempunyai pertimbangan yang lebih jauh? Jika pemberontakan ini berlangsung lebih lama lagi, maka bayangkan berapa banyak korban yang akan jatuh. Kematian demi kematian akan saling susul menyusul. Adalah wajar seorang laki-laki mempertaruhkan nyawanya demi keyakinannya. Mereka yang yakin bahwa Haryo Wisoko bersalah akan berdiri di satu pihak, sementara mereka yang dengan setia berdiri di belakang Haryo Wisoko akan berada di pihak lain. Jika kedua belah pihak itu berbenturan, bukankah wajar jika jatuh korban? Kau yakin bahwa yang berdiri di kedua belah pihak itu berlandaskan pada keyakinan? Tidakkah mungkin mereka berdiri di atas janji-janji kosong, atau bahkan lebih buruk ancaman-ancaman yang memaksa mereka menjalankan pekerjaan suka atau tidak suka karena tidak mempunyai pilihan? Mungkin anak dan istrinya berada di bawah ancaman, mungkin ayah atau ibunya atau bahkan dirinya sendiri. Alangkah beragamnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat Ki Waskita sebutkan, tapi jangan memperalat aku untuk menangkap suamiku sendiri, kemudian memaksanya berkhianat. Jika demikian, sejalan dengan pendapatmu itu, Nyi, kau akan membiarkan Paksi saling membunuh dengan ayahnya? Atau lebih buruk lagi, Paksi akan berhadapan dengan adik laki-lakinya yang sudah terpengaruh oleh ayahnya. Jika sikapku teguh, Nyi, aku sanggup untuk membuat Paksi kehilangan nuraninya menghadapi adik laki-lakinya sekaligus ayahnya. Paksi akan dapat memburu adik laki-lakinya itu karena ia sudah menemukan jejaknya. Paksi akan dapat memburunya dengan sekelompok prajurit, sebagaimana dibawanya saat ia berpura-pura memburu Haryo Wisoko keluar kota. Karena kami tahu bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Terasa jantungnya itu Tumenggung bagaikan tertusuk sembilu. Terasa dadanya mulai menjadi pepat. Matanya menjadi panas, namun itu Tumenggung bertahan untuk tidak menangis. Jangan adu domba anak-anakku. Jika Haryo Wisoko dapat ditangkap, maka permusuhan pun akan dapat diredam. Paksi dan adik laki-lakinya tidak perlu saling mengancam. Jangan campuri persoalan anak-anakku dengan licik. Biarlah mereka menentukan langkah mereka sendiri. Untuk memecahkan kekalutan yang terjadi di Pajang, memang diperlukan pengorbanan, tetapi kita harus berusaha agar korban yang jatuh tidak berlebihan. Biarlah mereka yang terlibat dalam meyakini perjuangannya mempertaruhkan nyawanya sebagai laki-laki, tetapi jangan menyuruhkan korban di luar bingkai. Ki Waskita, berkata Nyi Tumenggung kemudian, sayang aku tidak dapat membantumu. Ki Waskita memandang Nyi Tumenggung dengan tajamnya, katanya, baiklah Nyi, jika demikian aku memang harus mencari jalan lain. Aku harus membius Paksi agar ia dapat bersikap tegar menghadapi kenyataan. Paksi yang sudah tahu hubungannya dengan ayahnya dan adiknya akan menjadi lebih mudah untuk mengarahkan sikapnya. Apa yang akan kau lakukan, Ki Waskita? Seperti yang Nyi katakan, kami akan berpegang atas keyakinan kami dengan teguh. Paksi akan membawa sekelompok prajurit untuk menemukan adik laki-lakinya. Aku pun tidak peduli terhadap anak itu, tetapi aku tidak ingin Paksi mati di tangan para pengikut ayahnya yang sudah terbius oleh janji-janji Haryo Wisoko, karena aku sangsi bahwa mereka benar-benar berpegang atas satu keyakinan.
Ki Waskita. Dari adik laki-lakinya itu, Paksi akan dapat mengetahui di mana ayahnya bersembunyi. Ayahnya yang telah dengan sungguh-sungguh berniat membunuhnya. Dari mereka akan ditelusuri tempat persembunyian Haryo Wisoko. Tapi anakku itu tidak bersalah. Ia tidak bersikap atas dasar keyakinannya. Ia bukan kanak-kanak lagi. Ia sudah lewat remaja. Karena itu ayahnya telah menyuapinya dengan satu keyakinan kebenaran perjuangan Haryo Wisoko. Kebenaran untuk satu pencapaian atau kebenaran tentang kedudukan yang tinggi. Aku tidak tahu, tetapi itulah yang dilakukannya. Ternyata kau memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan pribadimu. Jika Ki Tumenggung bersungguh-sungguh untuk membunuh Paksi, maka kau pun akan bersungguh-sungguh berusaha membunuh adik Paksi. Bahkan kau tidak segan-segan mengadu kedua kakak beradik itu. Ya, aku tidak mau kehilangan muridku tanpa berbuat apa-apa. Kau licik sekali, Ki Waskita. Mungkin aku ada orang yang paling licik di seluruh Pajang, tetapi aku masih berbangga bahwa aku akan ikut berusaha menangkap Haryo Wisoko, seorang pemberontak yang sekarang menjadi buruan termasuk para pengikutnya. Nyi Tumenggung itu mengusap matanya, tetapi ia tidak mau menangis. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Gejolak di jantung Nyi Tumenggung Sarpobiwodo rasa-rasanya akan memecahkan dadanya. Nyi Tumenggung merasa berdiri di jalan simpang. Jalan yang manapun yang dipilihnya akan berujung pada kegetiran yang tajam menusuk sampai ke pusat jantung. Nyi, berkata Ki Waskita, kemudian, agaknya memang nasib Paksi yang buruk. Dalam ancaman maut dari seorang yang sebelumnya dianggapnya ayahnya sendiri, yang memberikan perintah tidak masuk akal kepadanya untuk mencari sebuah cincin kerajaan yang belum pernah dilihatnya, bahkan dalam mimpi, namun dijalaninya dengan ikhlas. Ini sama sekali tidak mendapat perlindungan, bukan perlindungan kewadagan, tetapi perlindungan atas ketenangan jiwanya. Ki Waskita itu pun berhenti sebentar, lalu katanya pula, baiklah, agaknya kau juga ingin menyingkirkan Paksi yang kau anggap menjadi penghalang atas hubunganmu dengan suamimu. Baik Nyi, jika demikian, memang tidak ada orang lain yang harus berbuat apapun baginya selain gurunya. Ki Waskita, Nyi, jika aku atau Ki Panengah menemukan mayat Paksi yang berhasil dibunuh oleh Ki Tumenggung Sarpobiwodo, maka kami akan membawanya kemari. Kau tentu puas melihat anak muda yang dianggap duri dalam keluarga ini mati dengan luka rang-keranjang di tubuhnya. Ki Waskita, tetapi Paksi dan kami berdua tentu tidak akan menyerah dan membiarkan hal itu terjadi. Kami akan melindungi Paksi dengan cara apapun juga, kasar atau halus, agar Paksi tidak terbunuh, maka kami akan membunuh. Cukup, cukup Ki Waskita. Suara Nyi Tumenggung bergetar. Oleh getar jiwanya, katanya kemudian, sampai hati kau berkata seperti itu kepadaku. Sampai hati kau menuduh aku ingin menyingkirkan Paksi. Jadi apa yang harus aku katakan? Kau menolak untuk bekerja sama menangkap Ki Tumenggung Sarpobiwodo yang jelas ingin membunuh Paksi. Bukankah itu berarti bahwa kau lebih senang Paksi terbunuh? Jika Ki Tumenggung tertangkap dan bersedia bekerja sama, maka ia tidak akan mati. Jika ia masih juga harus dihukum, maka hutangnya kepada Pajang pun akan lunas. Pada suatu saat ia akan menghirup udara bebas dan kembali kepadamu sebagai orang yang merdeka. Tetapi apakah Paksi akan dapat kembali kepadamu jika ia mati? Nyi Tumenggung mengatupkan giginya rapat-rapat. Ia masih bertahan untuk tidak menangis, tetapi ia benar-benar dihadapkan pada satu pilihan yang amat sulit. Karena Nyi Tumenggung tidak segera menjawab, maka Ki Waskita pun berkata selanjutnya, jika kau tetap pada pendirianmu, Nyi, aku memang tidak mempunyai pilihan lain.
Namun dengan suara sendat dan patah-patah, Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Baiklah, Ki Waskita, aku akan membiarkan diriku kau peralat untuk menangkap Ki Tumenggung Sarpa Biwada. Aku tidak tahu apakah alasanmu sebenarnya, bahkan seandainya kau mempunyai dendam pribadi. Sudah aku katakan, Nyi, aku tidak mau Paksi dibunuh. Paksi adalah harapan perguruan kami bagi masa depan. Pada saatnya Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo akan meninggalkan perguruan kami karena kedudukan mereka. Tapi Paksi tidak, ia akan berada bersama kami untuk seterusnya. Selanjutnya, silahkan apa saja yang ingin kau lakukan, Ki Waskita. Jika kau akan bermalam di sini, silahkan. Di mana kau akan tidur, terserah saja kepadamu. Aku dan anak perempuanku akan berada di bilik bersama pembantuku di dapur. Aku tidak bermaksud seperti itu, Nyi. Aku tidak akan merampas hakmu. Aku hanya ingin memancing agar Ki Tumenggung Sarpa Biwada atau orang-orangnya datang ke rumah ini. Itu saja. Karena itu yang aku perlukan adalah kesan bahwa aku berada di rumah ini." Nyi Tumenggung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Matanya memang menjadi basah, tetapi Nyi Tumenggung tetap tidak menangis. Dengan nada rendah, Ki Waskita pun kemudian berkata, "Aku mohon maaf, Nyi. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti hatimu. Aku juga tidak ingin membalas dendam pribadiku. Aku hanya ingin ikut membantu memenangkan gejolak yang terjadi di Pajang sekarang ini. Tetapi jika hal ini dianggap sebagai satu sikap yang berlebihan, maka biarlah aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menyelamatkan Paksi." Nyi Tumenggung mengangguk kecil. Sementara itu Ki Waskita pun berkata selanjutnya, "Biarlah aku tidur di mana saja. Aku sudah terbiasa tidur di udara terbuka, di pategalan atau di dalam semak-semak, bahkan di dahan-dahan pohon di hutan." Nyi Tumenggung menunduk semakin dalam, katanya, "Biarlah pembantuku menjadi saksi bahwa kehadiran Ki Waskita di rumah ini semata-mata untuk kepentingan tugas-tugas yang kau emban. Apakah tugas-tugas bagi Pajang atau beban kewajiban yang harus kau pikul untuk menyelamatkan Paksi? Karena itu kehadiranku jangan mengganggu kegiatanmu sehari-hari, Nyi. Aku tahu bahwa ada ruang di sebelah lumbung padi. Aku akan berada di sana. Tidak ada ruang di lumbung padiku, Ki Waskita. Bukankah biasanya ada lumpang dan lesung yang ditempatkan di sisi lumbung? Sekedar di serambi yang terbuka, itu sudah cukup, Nyi. Aku akan tidur di sebelah lesung, tentu akan terasa hangat. Tidak, Ki Waskita, aku tidak dapat membiarkan kau tidur di serambi lumbung yang kotor itu. Kau akan merasa gatal-gatal di seluruh tubuhmu. Sudahlah, jangan menjadi masalah. Jika Nyi Tumenggung mengizinkan, aku akan keluar masuk halaman rumah ini untuk selanjutnya tidur dimanapun tanpa mengganggumu." Nyi Tumenggung menarik napas dalam-dalam. Ia memang tidak akan dapat mengelak. Ia harus memilih, namun semua pilihan akan sangat menyakitkan hatinya. Justru karena Nyi Tumenggung sadar sepenuhnya bahwa ia akan menjadi alat untuk menjebak suaminya sendiri, maka hatinya pun menjadi sangat pedih. Tetapi Nyi Tumenggung tidak dapat membiarkan Paksi mati dibunuh oleh suaminya, karena Paksi adalah anaknya. Akhirnya Nyi Tumenggung harus membiarkan Ki Waskita keluar masuk regol halaman rumahnya. Tetapi Ki Waskita tidak pernah naik pendopo atau masuk lewat pintu butulan yang menghadap ke belongkangan. Jika Ki Waskita datang ke rumah itu, maka ia pun langsung pergi ke belakang, kadang-kadang duduk di bawah sebatang pohon kemiri yang rindang, kadang-kadang di bawah pohon jambu air yang berbuah lebat. Sekali-kali adik Paksi pun bertanya kepada ibunya, untuk apa orang tua itu berada di rumahnya. Nyi Tumenggung memang sulit untuk menjawab, namun kemudian katanya, "Ia mempunyai tugas untuk mengawasi rumah ini, Duk. Kenapa dengan rumah ini? Apakah orang itu menunggu ayah di sini? Sudahlah, jangan pikirkan. Bukankah ia tidak mengganggu kita?" Adik perempuan Paksi itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Waskita masih saja hilir mudik.
antara rumah Ki Panengah yang kosong dan rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Bahkan jika senja mulai turun, Ki Waskita pun memasuki regol halaman rumah Nyi Tumenggung. Tetapi Ki Waskita tidak pernah menemui Nyi Tumenggung lagi. Ia langsung pergi ke halaman belakang. Bahkan jika Ki Waskita berada di rumah itu di siang hari, ia tidak segan-segan membantu membersihkan kandang dan lumbung padi. Nyi Tumenggung pun tidak pernah pula menyapanya. Dibiarkan saja Ki Waskita berkeliaran di kebun belakang rumahnya. Nyi Tumenggung pun tidak pernah menyediakan minuman, apalagi makan bagi Ki Waskita. Tapi Ki Waskita memang tidak memerlukan. Sehari, 2 hari, 3 hari telah berlalu, namun tidak ada terjadi apapun di rumah Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo. Kehidupan di rumah itu berjalan seperti biasanya, tanpa terpengaruh oleh kehadiran Ki Waskita. Meskipun demikian, para pembantu di rumah itu menjadi heran. Apa yang dilakukan oleh Ki Waskita di rumah itu tidak dapat mereka mengerti. Sedangkan Nyi Tumenggung sendiri tidak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka tentang orang yang kadang-kadang berada di halaman belakang rumah itu. Sebenarnya lah Ki Waskita sendiri merasa sudah terlalu lama mundar-mandir dari rumah Ki Panengah ke rumah Nyi Tumenggung. Tapi usahanya untuk memancing Ki Tumenggung masih juga belum berhasil. Namun dalam pada itu, lewat seorang penghubung, Ki Waskita masih selalu berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan. Mereka tidak boleh terlepas yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan rencana mereka. Ternyata baik Ki Waskita maupun Ki Gede cukup sabar, meskipun hari-hari berlalu sehingga menginjak sepekan, mereka tidak segera menjadi jemu. Benarnya lah kehadiran Ki Waskita di rumah Nyi Tumenggung tidak lepas dari pengawasan para pengikut Haryowisoko. Di hari-hari pertama mereka hanya sekedar mengawasi dan memperhatikan kehadiran laki-laki itu. Tapi karena Ki Waskita setiap kali bahkan hampir setiap senja datang ke rumah itu, maka kehadirannya pun segera dilaporkan kepada Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Jadi laki-laki itu datang setiap hari. Ya Ki Tumenggung, tiap senja ia datang. Bahkan kadang-kadang juga pagi dan siang hari ia datang pula. Ki Tumenggung Sarpo Biwodo menggertakkan giginya katanya, "Nanti aku akan melihat sendiri siapakah orang itu." Di sore hari sebelum senja turun, Ki Tumenggung Sarpo Biwodo sudah berada di halaman rumah yang beradu sudut dengan rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Halaman rumah yang tidak seluas halaman rumah Ki Tumenggung. Rumahnya pun lebih sederhana dari rumah Ki Tumenggung. Rumah itu adalah rumah salah seorang pengikut setia Haryowisoko yang luput dari pengawasan para petugas sandi, karena penghuninya adalah seorang pedagang yang nampaknya tidak pernah berhubungan dengan persoalan pemerintahan di Pajang. Orang-orang di sekitarnya pun tidak menghiraukannya ketika sebuah keseran yang membawa beberapa keranjang gula kelapa masuk ke halaman rumah itu, ditarik oleh seorang laki-laki bertubuh kecil dan didorong oleh laki-laki lain yang bertubuh kekar. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang yang tidak berbaju dan mengenakan caping bambu di atas ikat kepalanya itu adalah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Tetapi juga tidak pula ada orang memperhatikan pedati yang hilir mudik di halaman rumah yang lain. Terpisah satu rumah dari rumah yang dipergunakan oleh Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Rumah itu telah dipergunakan oleh petugas sandi dari Pajang untuk mengawasi rumah Ki Tumenggung. Menurut penglihatan tetangga-tetangganya, pemilik rumah yang tidak begitu besar itu sedang membangun rumahnya. Hampir tiap hari 1-2 pedati datang memasuki halaman rumah itu dengan membawa kayu, batu, pasir, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Beberapa orang pekerja sibuk membongkar dan membuat bahan-bahan bangunan yang datang serta menyingkirkan bahan-bahan bekas yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Namun sebenarnya lah bahwa mereka adalah para petugas sandi Pajang yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, yang pada saat-saat terakhir telah ditingkatkan justru karena Ki Waskita sering berada di rumah itu. Namun kesabaran Ki Waskita, Ki Gede Pemanahan, dan para petugas sandi Pajang itu pun tidak sia-sia.
Ki Tumenggung Sarpobiwodo hatinya telah terbakar oleh kehadiran laki-laki yang menyebut dirinya Ki Waskita di rumahnya setiap hari. Karena itu maka Ki Tumenggung Sarpobiwodo pun telah merencanakan usaha untuk menyergap laki-laki itu. Dari atas dahan sebatang pohon lewat senja, Ki Tumenggung Sarpobiwodo benar-benar melihat seorang laki-laki masuki halaman rumahnya. Ketika orang itu berhenti sejenak di depan regol, Ki Tumenggung dapat melihat wajah orang itu agak jelas karena cahaya oncor yang terang yang terpancang di regol rumahnya itu. Ki Sarpobiwodo memang memerlukan waktu beberapa saat untuk mengenali orang itu. Ia pernah melihat orang itu datang ke rumahnya bersama Pangeran Benowo. Ketika mereka menangkap aksi, yang kemudian disadari bahwa yang terjadi saat itu hanyalah sekedar sebuah permainan dari Pangeran Benowo.